Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Rekokar. Sebelum menonton video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe di bawah ini. Karena subscribe ini gratis, nggak ada ruginya. Jangan lupa juga kalian untuk menekan tanda loncengnya, agar kalian juga tidak ketinggalan dengan video baru kami selanjutnya. Oke, kami hitung mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang jawab salam sing mudah-mudahan panjang umur. Yang jawab amin insya Allah berangkat haji. Yang lebih kenceng jawab aminnya insya Allah hutangnya lunas. Sepisan malih. Volumenya tambah lagi nggak apa-apa Pak? Cek low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha min yaumina haza ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa yusallim wa yubarik ala hazan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ay kama qala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ay kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ay kama qala tunkahul mar'ati li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fazfar bizatid din taribat yadak. Kama qala ulama, Allahumma barik lana fi jama'na haza, amin. Wa ja'alna wa jami'a ailatina wa auladina min ahlil Qur'an. Wa ja'alhum min ibadikas salihin. Wa ja'al li lisanan sidqin fil awwalin wal akhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadratil Mukarram yang kita cintai, semoga ditambi kemuliaan aku Allah, segenap para kiai, para ulama, para guru dan para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir malam ini. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur tur barokah, amin. Wabil khusus aparatur pemerintah, dalam hal ini
Bapak Kepala Lingkungan dan renrengan anak. Kita doakan mudah-mudahan pejabat kita yang hadir insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus yang saya muliakan keluarga besar Mang Bahroni beserta istri atas sababia dari Kakanda Lura Maksum yang ada di Bojonegara, tepatnya di kota Cilegon. Saya bisa silaturahmi malam ini setelah kurang lebih 1 bulan yang lalu beliau kontak person dengan saya supaya saya bisa hadir dan silaturahmi di kota Karang malam ini, tepatnya di kediaman Pak Bahroni beserta istri. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bahroni panjang umur, sehat badannya, waras akalnya, dan mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengantin anyar yang kita hormati, semoga yang tadi sudah akad nikah mudah-mudahan jadi pasangan pengantin langgeng dunia, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kru Marawis beserta operator sound, saya ucapkan terima kasih. Special to our Mr. Chairman, I say you thank you very much. Please give me some time for speak presentation in front of you all in this choir in this night. Paham tak Bu? Bapak paham? Itu bahasa asli Lampung gitu. Yang saya banggakan segenap para ibu dan jamaah yang malam ini udah cantik-cantik. Mudah-mudahan tambah soleha, amin. Tambah sabar, tambah sayang sama suaminya. Bapak-bapak yang hadir malam ini, volumenya kenapa ini? Bapak-bapak yang hadir malam ini, saya doakan mudah-mudahan jadi suami yang setia. Walaupun setiap tikungan tetap istrinya satu saja. Ya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini keluarganya semua dijadikan keluarga yang soleh dan soleha. Para santriawan dan santriawati, insya Allah yang hadir mudah-mudahan kalau perawan sing hati-hati, karena banyak laki-laki yang cintanya cuman sekedar di hati tapi tidak langsung ke sumsum. Jadi kita doakan mudah-mudahan anak-anak muda kita diselamatkan dari pergaulan bebas. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pemuda dan remaja, jamaah walimatun nikah yang saya cintai. Malam ini saya hadir di sini tidak merasa orang lain, karena saya hitung-hitung pulang ke kampung halaman. Saya asli orang Palembang. Punya istri orang Banten, itu pun baru 1. Ketika saya masuk Lampung, saya nggak merasa aneh. Kakak saya juga ada di Panjang. Kalau bahasa Palembang bisa kan? Bisa juga. Cuman karena hidup ini adalah silsilah dan perjuangan, lepas dari SD, saya tinggalkan kota Palembang. Saya merantau ke Jawa Timur, tepatnya di Gontor. Beres dari Gontor, selesai eksperimen, saya masuk ke Asidikia, Jakarta. Beres Asidikia, kuliah di Jakarta. Dari semenjak kuliah, belum pernah minta uang sama papa dan mama, walaupun bapak emak. Kalau bahasa kita aja bapak emak. Sepanjang kuliah udah mulai maraton dari panggung ke panggung. Alhamdulillah di Palembang saya nggak laku. Tapi begitu masuk Banten jadi pujaan semua wanita. Laris. Orang nikah bawa mas kawin, bawa modal, saya nikah gratis. Duduk yang manis, ijab kabul, selesai.
dimodalin sama calon mertua. Maka alhamdulillah malam ini saya merasa dekat dengan keluarga saya yang di Palembang. Jadi alhamdulillah sababnya dari Kakanda Lurah Maksum, karena memang beliau acara keluarganya kompak dan sesuai waktu dan tanggal yang sama, akhirnya beliau tidak hadir ke sini karena sebab ada agenda keluarga juga yang di sana. Tapi kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pak Bahroni, insya Allah dimanapun kehadirannya, dimanapun keberadaannya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya malam ini nggak panjang-panjang ceramahnya, kasihan ibu-ibu. Terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Sedang 15 menit selesai. Saya langsung pulang ke Banten. Ya, di jam 11 saya berangkat tadi, beres jam 11, nyampe ke rumah kakak tadi maghrib. Malam ini saya di sini, insya Allah pulang dari acara ini saya langsung pulang ke Banten, ke kampung halaman istri saya. Soalnya Mai Yayang Embeb nggak mau tidur kalau Papa Embeb belum pulang. Jadi iklan nih Bu, ya. Ibu Bapak, nikah ini adalah perjuangan hidup. Berapa banyak orang yang pacaran sampai ancur-ancuran, kenapa saya bilang sampai ancur-ancuran? Anak muda ini sekarang sudah mengenal cinta itu menikmati. Beda dengan zaman kita dulu. Zaman bapak-bapak lama, zaman bapak-bapak tempo dulu, kalau ngelihat pacar, jangankan wanitanya, lihat tembok rumahnya aja udah nyengir. Dulu. Ya Bu ya, dulu. Coba kalau anak muda sekarang mah jangankan ngelihat temboknya, ngelihat orangnya aja udah gemes. Maka wajar sekarang ini pergaulan bebas melanda kaula muda. Akhirnya dunia dianggap milik berdua, orang lain gak ada yang tahu. Anak gadis dibawa mondar-mandir, akhirnya masuk angin. Apalagi dekat laut, anginnya ganas. 9 bulan normal, 3 bulan brojol dapat orok. Ini gara-gara angin laut. Tapi Islam ini membuka jalan buat kita. Ayo silakan nikmati wanita itu sebagaimana hidangan yang ada di depan mata kita. Silakan nikmati laki-laki itu sebagaimana layaknya payung yang memayungi kita di waktu hujan. Artinya apa? Simbolnya boleh dipegang, tapi tombolnya jangan dipencet. Bahasanya agak dalam banget. Apa maksudnya? Kabul dulu dong. Maka Islam memberikan jalan keluar. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Hei para kaula muda, kalau sudah ba'at, kalau sudah mampu segala-galanya, usaha iya, pendapatan iya, nafsu tidak terkontrol, nikah dong. Benar Pak? Makanya ibadah nikah dalam Islam ini nggak ada ruginya. Jangankan yang muda, yang tua kalau ditanya, Pak mau nikah lagi nggak? Siap. Cek lu, saya kayaknya soundnya nggak ngebat ini. Kalau pakai yang tadi bagus nggak? Cek lu. Saya nggak betapa kalau ceramah suara soundnya lebih kencang dibandingkan batuk saya. Soalnya kan kamu jauh dari Banten.
bisa jatuh pasaran Banten kalau jatuh di orang Lampung. Ya Bu ya. Maka Islam ini memberikan jalan keluar. Apa itu? Nikah. Nikah itu tujuannya untuk apa? Pertama, li ahsanul farji, untuk menghalalkan urusan ban bawah. Enggak parno, ini emang enggak. Biar uangnya banyak, makanannya mewah, rumahnya mewah, tapi kalau nggak punya bantalan bawah, kendor. Ban tubles, nggak ngerti ban bawah, ban tubles. Saya kasih bahasanya bahasa singkungan aja Pak. Karena kenapa? Nafsu ini nggak bisa dikontrol, iman tahan, makmum repot. Berapa banyak kejadian sekarang ini gara-gara laki-laki sudah dibatasi pergaulannya dengan wanita, akhirnya gender. Laki-laki makan laki-laki, perempuan nelok perempuan. Padahal mas sababiannya sudah jelas. Ayuhan nas, kata Allah, hai manusia, kami ciptakan kau berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Lampung oke, Banten oke, silakan kau berkelana di alam dunia ini. Tapi jangan lupa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu yang paling takwa, bukan yang paling ganteng. Karat jadi orang kaya, sombong. Ada nggak orang kaya yang sombong? Banyak. Mentang-mentang jadi orang kaya, jalan tolak pinggang. Mentang-mentang jadi orang kaya, makan nggak main kunyah, main telok banget. Mentang-mentang jadi orang kaya, jalan nggak nginjek tanah, kuntilanak tuh. Yang diajarkan oleh agama itu apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Pondasinya pondasi iman dulu. Bahwa hari ini kita kaya itu titipan. Bahwa hari ini kita jadi pejabat itu titipan. Bahwa hari ini kita cantik itu cuman lipstick only. Cuman titipan Allah. Udah orangnya cantik, sama suaminya taat, zikirnya rajin, baca Qur'annya tekun. Ini kalau punya bini kayak begini, kalau belum mati jangan ditahlilin. Cocok orang. Lain. Ini barang langka. Cantik banyak, tapi yang soleha ngitungnya dari mulai 100 belum tentu ada 2. Bener nggak? Kalau yang cantik nakal, pantas orang masih ada konten. Cantik, pantas. Ini yang jadi kenyataan. Ini kadang-kadang cantik belum nyampe, jelek kelewat. Itu namanya nggak tahu diri, itu namanya. Karena bagaimanapun yang kita miliki itu titipan semua. Cantiknya manusia titipan dari Allah. Semakin tua umurnya, bertambah usianya, dikurangin segala-galanya. Pan dalam Al-Quran ibu-ibu paling hafal itu, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya kilur. Kucing aja nggak rela bini jadi ambil orang. Kucing aja punya harga diri bu. Biar laki jelek nggak mau lakinya digoda orang. Kucing. Masya Allah. Masya Allah.
Apa kata Allah tadi? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang aku tambahkan umurnya, aku panjangkan usianya, nunakishu fil khalqi, dikurangi segala-galanya oleh Allah. Nah, sebelum kita ini ditarik oleh Allah kontrak hidupnya di alam dunia ini, bikin dong rapot yang bagus supaya kontennya sorga. Ini mah kepengen ke sorga, ke masjid Jumatan doang di Banten. Kalau di Kota Karang lebih parah. Kepengen kita dapat rapot bagus, kerjanya juga harus rajin. Bekas presiden karena rezeki itu datangnya nggak simsalabim abrakadabra ngetok lawang. Keberhasilan, kesuksesan diawali dari dunia ketika kita menghadapi di hadapan Allah yang besar. Jadi bekas kita ini nggak ada apa-apanya, maka ayo cari nilai bekas itu supaya jadi mahal. Kalau jadi camat, mumpung lagi menjabat, jabatanmu gunakan buat memperjuangkan agama. Ini baru jadi menteri agama. Oh, aturan pesantren harus dibuat oleh menteri, kan goblok namanya. Setuju, Pak? Urusan menteri itu bukan ngurusin aturan pondok. Aturan pondok itu kewenangan dan kebijakan pondok. Adapun menteri bagiannya tukang sortir. Ketika ini pahamnya tidak sesuai dengan NKRI, keluarin. Kadang-kadang pejabat kita ini jadi pendekar nggak jelas. Ya, jadi pendekar kesiangan nih. Bentar lagi nih pemilihan bupati ya. Oh, yang dagang apa namanya, yang dagang kebijakan, yang dagang moto, visi dan misi, gentayangan. Kalau saya terpilih jadi bupati, jalan habis semua. Kenapa? Dijual aspalnya. Lah kalau kita kan nggak muluk-muluk jadi rakyat mah, ekonomi aman, cari kerjaan ampang, benar tuh Pak? Iya, cari lowongan kerja enak. Harusnya seperti itu tuh. Nah, kenapa penyakit ini beranjak terus dewasa di negeri kita ini? Karena pemerintah kita ini takut atasan, nggak takut Tuhan. Benar nggak? Orang kalau tidak ngerasani diawasi oleh Allah, nekat hidupnya. Tapi kalau merasa diawasi oleh Allah, takut. Memang gak ada yang lihat pekerjaan kita di kantor, tapi Allah Maha melihat. Anak muda tengah malam bawa wadon, tahu wadon Mbak? Ngebonceng wong wadon, gak bakalan dia berani nyowel tangannya, apalagi ngecut bibirnya. Karena kenapa? Ada Allah. Tapi kenyataan kita ini nggak begini sekarang ini. Yang ada Allah itu cuma di masjid, di kantor nggak ada Allah. Akhirnya tanda tangan kumaha aing. Bahasa Inggrisnya keluar Pak. Tanda tangannya bagaimana gue kalau bahasa gaulnya Pak. Tuhan mah nomor 2, yang penting kaya dulu, kalau perlu maling, maling. Na'udzubillahi min. Tapi kita dikontrol oleh iman. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang beriman itu yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Dalam keadaan sendiri dia ingat Allah, di kantor dia ingat Allah, di pasar dia ingat Allah, ngerasani diperhatikan ku Allah.
Itu orang beriman. Kalau tidak, ngajinya rajin, pengajiannya tekun, ngomongin orang juga tekun. Ada orangnya. Di sini ada. Kalau tidak, sholatnya rajin, tapi sama suami nggak punya akhlak. Ada orangnya? Wong wadone anak sini ki. Orang kalau sudah diperhatikan oleh Allah itu bahasanya bagus. Sama suaminya hormat bukan main. Karena kenapa? Walau anna mar'atun salatan wa qiyamat. Walaupun seorang wanita itu tekun ibadahnya, rajin ngajinya, tapi akhlaknya jelek sama suami, jangankan buat masuk surga, cium bau surganya juga tidak. Pak, ini rahasia kita, Pak. Ya. Jangan dikasih tahu sama ibu-ibu. Tidak tahu dulu. Tuh, lihat itu. Bu, Ibu, tapi kalau di sini mas saya paham. Nggak ada yang suka ngomongin suami. Paling sekali dua kali. Selebihnya seneng. Ya Bu. Kenapa kok wanita itu derajatnya lebih mulia dibandingkan suami? Pertama, perempuan itu tukang ngelahirin. Sakit, sakit. Perih banget. Air kemudian. Ibu-ibu kalau diomongin perih udah nyengir. Itu menurut cerita istri saya. Pak, emang kata bapak gampang ngelahirin itu? Darah, nyawa, taruhannya Pak. Berderai air mata seorang istri rela dia mengorbankan pribadi hidupnya untuk seorang anak. Taruhannya nyawa, bagai ditarik daging kulit dari dagingnya. Perih, sakit, sakit. Pantes yang masuk 3 on yang keluar 4 kilo. Kayaknya ibu-ibu udah hatam banget kayaknya. Pulang-pulangnya jangan pada nimbang semua. Maka wajar ketika Allah memberikan pujian kepada wanita. Akrimu nisa'ukum. Hei para suami, kalau kau kepengen mulia hidupmu, muliakan dia, para istrimu. Kenapa harus dimuliakan? Karena istri itu futuhur rozak. Istrimu itu adalah pembuka rezeki. Mamang, rezeki kita hebat jadi camat. Siapa yang di belakang paling hebat? Istrimu. Kau tidak bakal hebat kalau cuma sendirian. Kau bisa jadi dewan, ada istrimu yang paling capek di belakang. Kau bisa jadi penceramah kayak saya, Pak. Saya mau berangkat ceramah nggak tahu urusan saya, Pak. Baju-baju mana yang nyetel bini nggak tahu urusan saya. Pokoknya mau konser baju udah ada. Saya pikir bapak juga sama. Bener nggak, Pak? Bapak mah nggak pernah tahu resiko dapur kayak apa, nggak pernah tahu. Tahunya tugas bapak mah nyetor sekian. Padahal mah lebih banyak minusnya daripada plusnya. Ya, jatah 500.000 seminggu, anak 4. Hidup di kota Lampung, bengek bisa. Benar ya? Makanya Nabi itu ngasih contohnya begitu. Akrimu nisa'ukum, muliakan para istri-istrimu. Karena bagaimanapun hebatnya seorang suami,
kau tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan istrimu. Bu, saya belain Bu, tenang. Tenang. Kalau wasit mah begitu, ke kanan enggak, ke kiri enggak. Jalurnya jalur lempeng aja udah. Ya. Kepengen istri cantik, modalin dong. Pak, pura-pura nunduk lagi. Ilmunya pakai ilmu kura-kuranya. Misalnya ada makanan, celana palanya keluar. Nggak ada makanan, diem. Nggak mau tekor bapak-bapak. Kalau kita ngelihat perempuan lain cantik, kenapa sih kita nggak servis bini kita? Entah bagaimanapun perempuan kita yang kita lihat, perempuan di luar yang kita lihat, sama barangnya, nggak ada bedanya. Pak, makanya jangan gede ambek. Ini mah di rumah ngambek baik pekerjaannya. Ada nggak bu laki yang tukang ngambek? Ada, biarin, ntar juga mati. Jadi laki cuma ngambek baik pekerjaannya, pegel gitu. Iya, kalau ngambeknya sama dengan duitnya masih mending. Udahlah pelit, hitam, hidup lagi. Kalau saya endrin. Tapi lihat nih ibu-ibu kita Pak, Masya Allah, damai dia hidupnya. Ukuran kaya mah nomor satu, ukuran kaya mah. Yang penting itu setianya, ya Bu. Buat apa rumah tangga mewah, segala serba fasilitas, serba uang, tapi hati kita disakitin, ya Bu. Ya Pak, oper. Punya duit, oper tuh mah 500.000. Muka dikerok bawa ke bengkel. Motor aja kalau penyok dibawa ke bengkel lempeng. Ya. Karena kenapa? Ini energi kita Pak. Ketika istri kita cantik keluar dari rumah, orang lain montennya siapa? Suami. Keluar bini kita dari rumah, pakai pakaiannya cantik walaupun tidak mahal, endah dipandang mata, mukanya bersih walaupun tidak harus ke salon tiap minggu. Orang nanya, suaminya siapa? Mang Roni. Pantes. Coba kalau bini kita keluar dari rumah, rambut ngapung, pakai BH 2 negeri, ibu sebelah, koneng sebelah. Kata tetangga, ini yang gila suaminya apa bininya? Jadi kontraknya harus jelas. Ibadah suami itu bagaimana menyenangkan istrinya. Ketika istrinya sudah bahagia Pak, pintu langit itu nggak ada Pak yang tertutup, terbuka semuanya. Yang penting jangan sakiti perasaan wanita. Wanita itu kecil, iya. Lemah, iya. Tapi sekali dia berdoa Pak, goyang itu arus Pak. Makanya Bapak jangan macem-macem. Ini mah dilihatnya mah kalem kalau di rumah doang. Cicing, gue diem gue kalau di rumah. Dipelotot sama bini diem. Ini jangan-jangan ikatan suami takut istri, jangan. Ta'udzubillahi min dzalik ya Pak ya. Iya. Istri itu komando Pak di rumah tangga itu. Karena bagaimanapun kata Rasulullah, min nisaihim maftuhun minar razaq. Wanita ini kalau sudah minta kepada Allah untuk kelancaran suaminya, gemetar arasnya Allah itu. Maka jangan pernah kita sakiti para istri-istri kita itu. Sebab apa? Mereka ini hunna libasul lakum. Mereka para istrimu itu pakaian buat kita para suami.
Sehebat dan secapek apapun kita suami, kita capeknya cuma 8 jam Pak. Benar. Yang di kantor cuma 8 jam capeknya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 udah pulang. Jam 3, jam 4 udah pulang ya. Tapi kalau istri bapak, istri kita nih di rumah, ya Allah Pak, jamnya jam panjang, jam 3 subuh udah bangun, rame sendiri di dapur. Udah ke kamar mandi kusak, nyuci jam 3. Suaminya masih celangap Pak, masih ngerek di dalam di atas kasur. Endah bener kayaknya. Capek nyuci enggak, bikin pekerjaan lain, mulai nyapu dia. Belum lagi kalau anaknya mau sekolah, pakaiannya belum disetrika, disetrika dulu. Beres nyetrika, masak nasi dia buat suaminya. Suaminya mah enak-enakan, meluk bantal guling mah enak-enakan ya. Selesai nyapu, selesai masak, nyediain kopi buat papanya di rumah. Bener temu ya. Ay suami mah endah bener, bangun tidur mantap. Mau nyari bini kayak apa lagi mamang? Ini mah gede gaya doang. Kalau ke perempuan lain di luar istrinya yang di rumah, kalemnya bukan main, pakai nanya lagi, Neng mau kemana? Tuh saya kejar pakai gayung dong. Nggak tahu diri, nggak tahu diri. Energinya terkuras, waktunya terkuras. Belum lagi kalau dia punya anak kecil, ya Allah Pak, capek bini kita itu kalau punya anak kecil ya Bu ya. Kadang-kadang baru ngimpi dibeliin emas, ngimpi dibeliin emas 20 gram, anaknya nangis, wah. Dilihat, tahu-tahu kencing, disalinin pempesnya, oroknya pules, bapak oroknya yang nangis. Kalau bapak oroknya nangis, buah, minta jatah. Maka bayi yang normal itu makin bulan makin naik timbangannya, itu bayi yang normal namanya. Ada bayi yang prihatin, makin bulan makin kurang timbangannya. Tuh bapaknya minta bagian. Awas Pak, hak bayi ge main toel lah. Maka wajarlah kalau Islam ini memberikan satu harapan kepada kita yang berumah tangga. Apa? Rabbi habli minas salihin. Harapan besar kita berumah tangga ini, habli minas salihin. Kita kepengen keluarga kita ini jadikan keluarga yang soleh dan soleha. Anaknya 4, 1 jadi kiai, alhamdulillah. Yang kedua jadi polisi, alhamdulillah. Yang ketiga jadi dokter, alhamdulillah. Yang keempat jadi tentara, tapi pondasinya iman. Nikmat. Daripada punya anak dua-duanya buajingan semua. Satu punya anak tukang mabuk, yang satu lagi tukang rampok, atau enggak kiamat sugroh guys. Kiamat udah rumah tangga. Tapi kalau punya anak yang soleh mah bahagia rumah tangga Pak. Biarkan dia jadi dokter, tapi dokter yang beriman. Biarkan dia jadi tentara, tentara yang beriman. Biarkan dia jadi teknokrat, jadi pengusaha, pengusaha yang beriman. Kalau semuanya diikat oleh iman, dia sadar saya punya orang tua. Artinya apa? Saya punya kewajiban mendoakan papa dan mamanya. Begitu orang tuanya sakit, ditelepon anaknya yang jauh di mata. Ada yang di Jogja, ada yang di Kalimantan, ada yang di Palembang, ditelepon.
Bang, emak abang sakit. Datang dia, ambil Quran dia. Yasin. Bahagianya hati, Bang. Yang polisi gaya tentara ngajinya. Gaya militer ngajinya. Ibunya lagi ngap-ngapat. Lagi ngap-ngapat dibacain gaya tentara. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Habis banda kita muliain dia sekolah. Bahagia Pak rumah tangga Pak. Buat apa kita punya anak ngebrebet bintang di bahunya? Kekayaannya sejauh mata memandang. Tapi biar harta kita habis, jabatan kita habis, melihat kita habis, tinggal di kemudian hari begitu kita udah tua. Anak perhatian dengan kita, pedulinya bukan main. Papa, Mama, sudah saya siapkan paspornya untuk berangkat umroh. Alhamdulillah. Senang nggak punya anak begitu? Senang. Makanya Nabi ngasih contoh. Apa kata baginda Rasul? Birru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Kalau kau kepengen dimuliakan oleh anak-anakmu, maka kau muliakan ibu bapakmu. Kalau kau kepengen bahagia dunia senarang akhirat, alimu auladakum bis-shalah. Ajari anak-anak kita itu ibadah ke Allah. 7 tahun ajarin dia sholat. Fadribuhu bi'ashrin. 10 tahun kalau dia nggak mau ibadah, pukul dia, Pak. Ini ajaran Islam ini. Yang 10 tahun kalau nggak mau sholat boleh dipukul, apalagi yang 40 tahun. Yang 10 tahun boleh dipukul, Pak. Bagaimana kalau yang 55 tahun? Udah nama disengsok. Ya. Rumah dekat masjid ke masjid nyasar. Kalau orang gila lebih gila dibatalkan yang gila itu. Iya, kalau nggak doa mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia, keselamatan akhirat, tapi sholat setahun sekali. Jadi kalau ibadahnya sudah ditancapkan di dalam hatinya, yazkurunallaha qiyamah, dia merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau dia merasakan diperhati oleh Allah, dia sadar harta memang kau yang punya, tapi ada hak buat anak yatim. Jabatan memang kau sedang menjabat, tapi ada hak ibadah di dalamnya. Jadikan apa yang kita punya hari ini ladang amal. Insya kompak laki bini. Kalau suaminya ketiduran, ingatin sama mama. Sayang, manggilnya sayang. Ya yang embeb, ya yang embeb. Makan genjer manggil papa mama. Ketinggian itu mah. Ladang amal laki bini itu, Pak. Istri jadi ladang amal buat suaminya, suami jadi ladang amal buat istrinya. Ketika suaminya waktu sholat masih tidur, dibangunin nama bininya. Sayang, endah bener, Pak. Sayang, bergergetan deh. Sayang. Masih nggak mau bangun juga. Cepet-cepet ibu ambil air wudhu, sholatin. Ngapain kita sholatin suami kayak begitu? Bukan jadi contoh buat istrinya, malah dicontohin sama bininya. Sholatin, usolli ala hazal janazah. Melotot bapaknya, melotot suaminya. Hei mama, saya hidup, masih hidup atau kalau hidup papa kudang.
Bangun sayang, kalau perlu dituntun ke kamar mandinya, bereskan surungkan kamar mandi. Oh boh. Jadi bahagia rumah tangga itu bukan cuma sekedar pengantin anyar doang. Oh, pengantin anyar ini oloan. Pengantin anyar ini kolokan kadang-kadang. Oh, bahasanya jampi cadel pengantin anyar mah. Mau minum aja. Ah, mau minum. Minum. Buat mau minum. Ada nyamuk gigit tangannya. Waduh, aleman banget. Nyamuk. Pengantin anyar diajak kondangan, turun dari motor ke sepak batu karena hak sendalnya tinggi, gubrak jatuh, langsung dipanggil sayang, adik. Tapi begitu udah tua boro-boro manggil sayang. Udah punya anak satu, nggak ada tuh panggilan sayang. Udah hilang, udah anyut tuh panggilan sayang. Begitu istrinya bilang, abang ambilin minum, enak aja, ambil lain diri, emang gua pembantu lo. Kalau kemarin mah beneran alemannya, sayangnya bukan main, atit nang atit abang. Diajak kondangan jatuh bininya, bukannya ditolongin, dasar goblok. Malu-malukan saya banget. Udahlah dia sakit, jatuh pula, disambah marah lagi oleh suaminya. Ya Allah, tidak ada penderitaan yang lebih besar dibandingkan itu. Coba lihat konsep rumah tangga baginda Rasul, bukan main melayani suaminya, itu bukan main. Siti Khadijah manggilnya Rasulullah dengan Siti Khadijah itu bukan main mulianya. Apa kata baginda Rasul? Ya Humaira, wahai istriku. Ya Humaira kepada Siti Aisyah, ya Humaira, wahai pipi istriku yang kemerah-merah. Dipanggilnya Humaira, dipanggilnya. Nah, kalau kita kan nggak begitu. Ada bini gendut dipanggil karung boni. Ada lagi yang lebih keren, buntelan kentut. Ya Allah ya Rasulullah. Derajat bini kita dianggapnya sama dengan karung boni kali. Ya. Maka baik-baiklah dengan istri kita, Pak. Karena bagaimanapun rahasia Allah itu ada di istri kita, Pak. Suami bisa berhasil dan sukses dalam segala usaha, doa istri. Suami bisa saja tidak bicara dengan suami, dengan istrinya tentang perselingkuhan di luar rumahnya, tapi Allah Maha membuka. Sudah mulai ketahuan yang selama ini suaminya nggak pernah pakai parfum, tahu-tahu keluar rumah sudah mulai pakai sisir. Baunya pun rada beda. Memang kita tidak bicara, tapi Allah selalu memberikan arahnya. Nanti juga, kamu ketuaan. Kalau ketahuan sih masih mending. Ini mah ketuaan, nggak tahu diri. Anak udah 4 begitu kenalan sama anak perawan. Neng, kenalin abang. Abang. Abang belum punya bini, belum Neng. Padahal anaknya udah 6 tuh. Ya Allah. Kalau ini terjadi dalam keluarga mah tidak ada kebahagiaan. Yang ada apa? Perselingkuhan. Yang ada apa? Penyesalan. Dulu masih muda kita pinang dia dengan kata-kata, Neng, kau ibaratkan bintang yang paling terang di atas angkasa langit. Dulu padahal mah hitam. Padahal mah hitam korengan. Ngomongnya kayak bidadari dari surga. Dulu kita puja
dia dengan rayuan-rayuan maut. Neng, kalau kau jadi bunganya, biar aku yang jadi tangkainya. Jangankan 1 minggu Neng berpisah dari abang, 1 menit aku tak dengar suara engkau, lemas sudah hidup ini. Dulu, tapi begitu udah jadi bini, boro-boro. Udah jadi bini mah boro-boro. Nabi itu jadi contoh. Apa baginda Rasul ngasih contohnya? Ruhama'u bainahuma fi mahabbatihim. Kasih sayang di antara mereka tanpa dibatasi oleh apa dan apa. Sayangnya tanpa ada batasnya. Setianya tanpa ada batasnya. Kalau kita laki bini udah sanggup seperti itu dalam membina rumah tangga, tidak ada angin isu, yang ada kesetiaan. Ibu, ya bu, ya bu, makanya ibu mah alhamdulillah udah suaminya ganteng, baik, ibadahnya juga alhamdulillah, tekunnya bukan main. Untung punya laki kayak begitu bu. Ya, ini yang paling cilaka udah orangnya galak, pelit, 17 setan. Sama laki hitung-hitungan baik. Ayan tuh. Ada nggak yang seperti itu ada? Awas pak, Allah mah paling marah. Allah paling benci dengan manusia itu 2 golongan manusia. Kasih tahu enggak? Ya bu ya. Tapi ini rahasia kita ya bu ya. Siapa para suami yang dibenci oleh Allah itu? Pertama kata Allah, asyadun nas bukhalaihim li azwajihim. Aku paling benci kata Allah dengan seorang laki-laki, seorang suami. Siapa mereka yang dibenci oleh Allah? Bukhalaihim li azwajihim, pelit sama istri. Pak, uy, pura-pura budak. Siapa suami yang dibenci oleh Allah itu? Bukhalaihim li azwajihim, paling pelit. Apa yang mau dipelitin pak? Untung bini kita ini bukan yang ahli agama pak. Untung bini bapak nggak ahli agama. Oh, kalau bini kita ahli agama pak, nggak bakalan kebayar kita sama bini kita itu, nggak bakalan kebayar. Setiap keringat yang jatuh dari tubuhnya gara-gara dia nyuci pakaian kita, kalau dihitung duit setiap tetesan keringat 50.000, bengek bapak bisa. Iya beneran. Setiap kenyotan bayi air susu mamanya, kalau istri kita mau minta dibayarin pak 50.000 aja sekali ngenyot tuh anak bapak, nggak bakalan kebayar. Untung bini kita ini nggak tahu. Kalau dia tahu, rame-rame demo ke KUA. Pajak pernikahan naik 100%. Yang selama ini cuman jatah bulanannya 3 juta, nggak kehitung nyuci pakaiannya, nggak kehitung ngasuh anaknya, nggak kehitung ngerawat anak-anak kita pak. Tapi untung dia masih punya nurani. Biarin suami mau ngasih berapa juga ikhlas, bukan main, walaupun darah tinggi. Ya gimana nggak darah tingginya? Tetangga bangun rumah, ibu udah mulai kena penyakit bengek. Diajak pengajian bukannya seneng, sedih bawaannya. Kenapa? Yang dilihat tetangga sebelahnya pakai kalungnya gede. Ayo, nikmatnya rumah tangga itu kasih dan sayang. Sakitnya istri, sakitnya suami. Sampai Nabi memberi contoh, apa kata baginda Rasul? Biarkan saya orang yang paling lapar, asal istri saya kenyang. Biarkan saya kedinginan, asalkan istri saya pakai pakaian. Biarkan saya susah dalam mencari nafkah, asal istri saya bahagia. Itu konsep baginda Rasul. Saking memuliakannya para kaum wanita, sehingga dalam hadis yang lain dijelaskan oleh baginda Rasul, la sholata fi azwajihim,
tidak dianggap sholat seorang suami kalau dia pelit kepada istri dia. Halo, sehat? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Saya ulangin lagi Pak kalimatnya tadi, biar jadi PR sama Bapak. Tidak dianggap sholat seorang suami itu kalau dia pelit. Sama siapa Pak? Sama Is? Pura-pura bego. Anak lagi nih sing mikir. Allah. Bapak ya? Nggak dianggap sholat Pak, biar Bapak paling rajin ke masjidnya, tapi pelit sama bini. Nggak dianggap Pak. Nggak dianggap. Kenapa tidak dianggap oleh Allah? Karena ada yang lebih mulia dibandingkan sholatmu. Karena ada yang lebih mulia ibadah dibandingkan ngajimu. Siapa itu? Noh, di belakang Bapak. Bini kita Pak, cumponan, tanggung jawab semua kebutuhannya. Istri rajin ngaji, modalin. Ini punya bini rajin ngaji, kerudungnya ijo deui. Hijau lagi, begitu lewat kata tetangga, coba deh tebak-tebakan, hijau tak kuning tuh. Katanya juga apa? Hijau tuh. Modalin tuh bini senangnya ngaji, modalin. Oh papa, mama ada pengajian loh setiap minggu, katanya harus bikin baju seragam. Biarin, ibu-ibu mah senang baju nama seragam, beragam-ragam, rupa-rupa bajunya. Hari Senin hijau, hari Selasa kuning, hari Jumat merah. Bajunya rupa-rupa, lakinya apa-rupa. Tapi sebatas kemampu. Allah sering memberikan isyarat seperti itu. Siapa sih suami mama yang rela ngelihat istrinya menderita? Anak? Ada nggak suami yang kepengen ngelihat istrinya susah? Ada nggak? Nggak ada. Ayo Pak, jawab dengan tenang. Jangan takut para wanita di belakangmu. Ada nggak suami yang senang kalau ngelihat istrinya susah? Enggak. Tuh, mah dengerin pengakuan jujur tuh. Pengakuan jujur. Punya anak satu susah, siapa tahu punya anak dua. Lebih parah dibandingkan anak pertama. Oh, siapa tahu punya anak ketiga. Lebih cilaka dibandingkan anak pertama juga. Sampai tua susah wae, takdir punya suami kesrek. Perjuangan seorang suami ini rela menghadapi segala rintangan, Mak. Cari nafkah dia rela kelaparan, dia rela kehujanan, bontang-banting cari nafkah. Buat siapa? Buat mama koek. Tapi mamanya si koek-koek wae. Mestinya mah alhamdulillah suami menerima kekurangan istri, istri menerima kekurangan suami. Suami itu nggak ada yang sempurna, istri juga nggak ada yang sempurna. Ada juga Nur Hasanah. Saya nggak pernah dengar ada istri namanya Sampurna. Siapa nih namanya Siti Sampurna? Mantap amat. Sempurna itu kategorinya sederhana, bahagia dunia, walaupun akhirat luar biasa. Rumah gede, laki bini rajin ibadah, udah cukup udah. Duit walaupun sedikit, tiap rekening ada. Alhamdulillah. Iya, di BRI 10 juta, di BNI 10 juta, di BD 10 juta. Punya orang, punya orang.
Kayak lagi mau kan 10.000 doang. Alhamdulillah. Tapi bahagianya rumah tangga itu bukan makanan enak. Bahagianya rumah tangga itu kasih dan sayang. Apa kata istrinya, Pak? Mama diajak susah bukan sesuatu yang baru. Tiba-tiba dari dulu. Udah gak kaget ngadapin susah mah. Tapi kalau hati saya disakiti sama papa, jangan pernah mimpi hidup umurnya panjang. Jangan mimpi hidup umurnya panjang, Pak, kalau berani sama bini. Siapa itu? Berani sama bini, jangan mimpi dah udah. Mimpinya aja nggak boleh, apalagi nyatanya berdua. Asisten. Sakit perempuan itu kalau didusta. Sampai ke hotel-hotel. Kebetulan tempat makanya kerja. Nabi memberikan isyarat. Akhirnya terdengar suara tetangga. 1 tahun kemudian, apa tetangga bilang? Ibu, ternyata suami ibu sudah punya anak baru lagi. Allahu Akbar, na'udzubillahimin. Ayo kita doain nih pengantin baru, mudah-mudahan panjang jodohnya, sehat, banyak rezekinya. Bapak-bapak yang hadir mudah-mudahan jadi suami yang suka memberi uang kepada istrinya. Amin ya robbal. Yang kedua, siapa suami yang dibenci oleh Allah? Yang kedua itu wa yutammu bil yadi. Seorang suami yang paling dibenci oleh Allah itu suami yang ringan tangan. Ada, Bu? Ada nggak lakinya yang kayak begitu? Awas, Pak. Ya. Ringan tangannya, bentar-bentar geplak, bentar-bentar geplak. Nggak bisa ngelihat salah sedikit, padahal mah nggak seberapa salah. Cuman bedanya ngasih kopi pakai gula campur garam, itu doang bedanya. Itu marahnya Masya Allah. Padahal perempuan juga sama, Pak. Kepengen dia memberikan hak yang terbaik kepada suaminya, tapi apa daya, karena memang tergupu-gupu, kecepetan, akhirnya mana gula mana garam nggak seimbang. Begitu bini lakinya ngirup, melotot, Pak. Kata istrinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apanya yang innalillahi? Lu punya otak apa enggak? Ya Allah. Ayo, Pak, jangan biarkan istrimu menderita dengan tanganmu. Bahagiakan istrimu dengan kata-kata. Wa ahsinu bil kalami, kata Nabi, muliakan istrimu dengan bahasa yang baik. Udahlah kita jarang ngasih dia uang, udahlah kita jarang ngasih dia jalan-jalan kemana-mana. 13 tahun berumah tangga, tikungannya cuma 3 doang. Dapur, kasur, sumur. 13 tahun berumah tangga, dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Pantes kalau muka sama ulekan mirip. Kok kelamaan ngetemnya. Sekali-sekali dong bernostalgia sama bini. Mah, kita ke Ramayana. Ngapain? Lewat aja, lewat. Numpang-numpang selfie kek. Sorry guys, lagi sama Yayang Embet. Ngapain? Numpang moto doang di Ramayana. Sekali-sekali berumah tangga ya, jangan taunya cuma di dapur, di dapur, di dapur. Bahagiain, Pak. Insya. Karena nilai bahagia itu nggak mesti uang keliling dunia, nggak mesti. Punya duit Singapura, iya kalau yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit minimal lah, minimal. Neng, apa yang Neng mau hari ini sekarang? Pokoknya Neng gak usah masak di dapur. Kenapa? Kita booking. Booking apa? Paket Padang 10.000. Ganti dong paketnya, jangan 10.000. Di servis bini, bawa ke rumah makan. Neng, makan seenaknya. Pilih mana yang Neng mau. Papa paling gak betah kalau ngeliat duit numpuk di kantong. Itu dong sekali-sekali.
Ini menumpuk mah duit dikeluarin semua, yang dicari 5.000 doang buat ini. Ini jajan es bonbon. Ya Allah. Na'udzubillahi min. Ayo, mudah-mudahan rumah tangganya semua bahagia. Amin. Yang terpenting catatannya tidak ada dusta di antara kita. Apa? Apa Bu kata kuncinya? Tidak ada dusta di antara kita. Bahagia dong rumah tangga kalau tidak ada kecurigaan di hati perempuan dan di hati suaminya kan. Istri rela dengan serela-relanya menerima segala kelebihan dan kekurangan dari suaminya. Suami rela menerima kekurangan dan kelebihan dari istrinya. Tidak ada kata sempurna, yang ada Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi penyejuk hati. Suami pulang dari kantor, capek di kantornya, pulang dari pasar, bekas usahanya bergerimang air mata dan keringatnya. Begitu pulang dia ke rumah, lihat istri dandannya cantik, tebar pesona, bibirnya merah, pipi 3 warna, hijau sebelah, kuning sebelah, putih sebelah. Kata suaminya, Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma. Apa kata istrinya? Papa ngeledek mama ya? Ini bibir buat papa tahu. Alah. Tak lama kemudian hujan runtuh. Gemercik hujan. Demi cinta aku rela hujan-hujan. Begitu rela hujan-hujan, ketimpa mukanya belangnya kelihatan. Au. Bahagia. Itu kan perempuan yang paling mulia itu di hadapan Allah. Siapa perempuan yang paling mulia di hadapan Allah itu? Iza ra'atha saratka. Kata Nabi seperti itu. Perempuan yang paling mulia itu kalau dilihat oleh suaminya, setrumnya nyamber, sinyalnya full, nggak ada roaming, sinyalnya nyamber. Oh bagus. Suami pulang dari kantor, istri udah dandan cantik, baunya wangi, pakai pakaian walaupun tidak bagus tapi endah dipandang mata. Sampai ada bahasa, selamat datang my papa. Ya elah, silakan duduk di kursi Sirasana Arjuna. Papa mau apa? Mau kopi? Aku mau dipanjurin boy. Bahagia ke rumah tangga. Yang kedua, istri soleha yang kedua itu seperti apa? Wa iza amartaha atau atha. Kalau diperintah oleh suaminya, tunduk dan patuhnya bukan main. Ngaji, ngaji. Sholat istrinya. Nonggeng, taat namanya sama laki. Mau diaduk kayak apa juga jadi. Kadang-kadang nggak begitu. Keluar rumah dandan. Ya Pak. Mau ke pasar, pakai lipstiknya juga dari jam 3 subuh. Sampai celana, peta bibir tuh bisa ningkem-ningkemnya. 16 cm tebelnya ke lipstik. Sampai laler aja meleset. Ya. Cantik kalau ke pasar, cantik kalau kondangan. Begitu tidur sama laki, ya Allah, nasibnya kayak kuntilanak. Dari celana, habis makan jengkol, tidurnya ngerek lagi. Na'udzubillahimin. Ayo, mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga bahagia semuanya. Kepengen saya panjang dan lebar, tapi apa daya perjalanan panjang dan jauh. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Ya Bu ya, kita patehain buat keluarga almarhum,
Kita doain buat pengantin, buat bapak dan hadirin semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita diampuni dosanya oleh Allah, dijadukan rumah tangga yang bahagia, selamat dunia dan selamat akhirat. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kok meetingnya berdua? Kok sampai ke hotel-hotel? Kebetulan tempat kerja. Akhirnya terdengar suara tetangga. 1 tahun kemudian, apa tetangga bilang? Ibu, ternyata suami ibu sudah punya anak baru lagi. Allahu Akbar. Nauzubillahi min. Ayo kita doain nih pengantin baru, mudah-mudahan panjang jodohnya, sehat, banyak rezekinya. Bapak-bapak yang hadir mudah-mudahan jadi suami yang suka memberi uang kepada istrinya. Amin ya robbal. Yang kedua, siapa suami yang dibenci oleh Allah? Yang kedua itu wa yutammu bil yadi. Seorang suami yang paling dibenci oleh Allah itu suami yang ringan tangan. Ada bu? Ada nggak lakinya yang kayak begitu? Awas pak. Ya. Ringan tangannya, bentar-bentar geplak, bentar-bentar geplak. Nggak bisa ngelihat salah sedikit, padahal mah nggak seberapa salah. Cuman bedanya ngasih kopi pakai gula campur garam, itu doang bedanya. Itu marahnya Masya Allah. Padahal perempuan juga sama pak, kepengen dia memberikan hak yang terbaik kepada suaminya, tapi apa daya, karena memang tergupu-gupu, kecepetan, akhirnya mana gula mana garam gak seimbang. Begitu bini lakinya ngirup melotot pak, kata si istrinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apanya yang innalillahi? Lu punya otak apa enggak? Ya Allah. Ayo pak, jangan biarkan istrimu menderita dengan tanganmu. Bahagiakan istrimu dengan kata-kata. Wa ahsinu bil kalami, kata Nabi, muliakan istrimu dengan bahasa yang baik. Udahlah kita jarang ngasih dia uang, udahlah kita jarang ngasih dia jalan-jalan kemana-mana. 13 tahun berumah tangga, tikungannya cuma 3 doang. Dapur, kasur, sumur. 13 tahun berumah tangga, dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Pantes kalau muka sama ulekan mirip. Kok kelamaan ngetemnya. Sekali-sekali dong bernostalgia sama bini. Mah kita ke Ramayana, ngapain? Lewat aja lewat. Numpang-numpang selfie kek. Sorry guys, lagi sama Yayang Embet. Ngapain? Numpang moto doang di Ramayana. Sekali-sekali berumah tangga ya, jangan taunya cuma di dapur. Bahagiain pak. Insya. Karena nilai bahagia itu nggak mesti uang keliling dunia, nggak mesti. Punya duit Singapura, iya kalau yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit minimal lah, minimal. Neng, apa yang Neng mau hari ini sih? Pokoknya Neng gak usah masak di dapur. Kenapa? Kita booking. Booking apa? Paket Padang 10.000. Ganti dong paketnya, jangan 10.000. Di servis bini, bawa ke rumah makan. Neng, makan seenaknya. Pilih mana yang Neng mau. Papa paling gak betah kalau ngeliat duit numpuk di kantong. Itu dong sekali-sekali. Ini menumpuk mah duit dikeluarin semua, yang dicari 5.000 doang buat bininya. Nih jajan es bonbon. Ya Allah. Na'udzubillahi min. Ayo mudah-mudahan rumah tangganya semua bahagia. Amin. Yang terpenting catatannya tidak ada dusta di antara kita. Apa? Apa bu kata kuncinya?
Tidak ada dusta di antara kita. Bahagia dong rumah tangga kalau tidak ada kecurigaan di hati perempuan dan di hati suaminya, kan? Istri rela dengan serela-relanya menerima segala kelebihan dan kekurangan dari suaminya. Suami rela menerima kekurangan dan kelebihan dari istrinya. Tidak ada kata sempurna. Yang ada Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi penyejuk hati. Suami pulang dari kantor, capek di kantornya, pulang dari pasar, bekas usahanya bergerimang air mata dan keringatnya. Begitu pulang dia ke rumah, lihat istri dandannya cantik, tebar pesona, bibirnya merah, pipi 3 warna, hijau sebelah, kuning sebelah, putih sebelah. Kata suaminya, Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma. Apa kata istrinya? Papa ngeledek mama ya? Ini bibir buat papa tahu. Alah. Tak lama kemudian hujan runtuh. Gemercik hujan. Demi cinta aku rela hujan-hujan. Begitu rela hujan-hujan, ketimpa mukanya belangnya kelihatan. Au. Bahagia. Itu kan perempuan yang paling mulia itu di hadapan Allah. Siapa perempuan yang paling mulia di hadapan Allah itu? Iza ra'atha saratka. Kata Nabi seperti itu. Perempuan yang paling mulia itu kalau dilihat oleh suaminya, setrumnya nyamber, sinyalnya full, nggak ada roaming, sinyalnya nyamber. Oh bagus. Suami pulang dari kantor, istri udah dandan cantik, baunya wangi, pakai pakaian walaupun tidak bagus tapi endah dipandang mata. Sampai ada bahasa, selamat datang my papa. Ya elah, silakan duduk di kursi singgasana Arjuna. Papa mau apa? Mau kopi? Aku mau dipanjurin, boy. Bahagia ke rumah tangga. Yang kedua, istri soleha yang kedua itu seperti apa? Wa iza amartaha ata'atha. Kalau diperintah oleh suaminya, tunduk dan patuhnya bukan main. Ngaji, sholat istrinya. Nonggeng, taat namanya laki. Mau diaduk kayak apa juga jadi. Ya, kadang-kadang nggak begitu. Keluar rumah dandan. Ya Pak. Mau ke pasar, pakai lipstiknya juga dari jam 3 subuh. Sampai celana, peta bibir ke bisa mingkem-mingkemnya. 16 cm tebelnya ke lipstik. Sampai laler aja meleset. Ya. Cantik kalau ke pasar, cantik kalau kondangan, begitu tidur sama laki, ya Allah, nasibnya kayak kuntilanak. Dari celana, habis makan jengkol, tidurnya ngerek lagi. Na'udzubillahimin. Ayo, mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga bahagia semuanya. Kepengen saya panjang dan lebar, tapi apa daya perjalanan panjang dan jauh. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Ya Bu ya, kita patehain buat keluarga almarhum, kita doain buat pengantin, buat bapak dan hadirin semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita diampuni dosanya oleh Allah, dijadukan rumah tangga yang bahagia, selamat dunia dan selamat akhirat. Wa ila hadratin Nabi ala hazini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
وارحم لهذه المجلس اللهم اغفر لنا من اجتمعنا إلى هذا المكان اللهم اغفر لنا من اجتمعنا في هذا المكان من أهلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واجعل قبرهم وقبرهن روض من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم وقبرهن خفرة من خفان نيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علق قلوبهما كما علقت بين قلوب سيدنا آدم وسيدي حواء واغفر لهما وارحم لهما وارزقهما رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا نافعا لطاعتك في الدين والدنيا والآخرة وثبت قلوبهما وأقدامهما على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jaya atau Anjak Muda yang begitu luas untuk nasihat bagi kita semua, khususnya kedua pengantin baru. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku pemandu acara, apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu. Marilah kita berpacar dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.